لله الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر الحمد لله الذي لا يضيع من شكر الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kesempatan subuh hari ini. Ini pertemuan pertama kita membahas riba. Insyaallah kita akan bahas riba ini sampai tuntas. Jadi tidak hanya sekedar kita dengar riba ini sesuatu yang diharamkan, riba ini bunga dan lain-lain. Ya. Riba ini cukup luas ya di dalam Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk membahas perkara ini sehingga nanti kita bisa menjauh dari perkara ini. Amin. Jadi dulu tuh ada sahabat namanya Huzaifah al-Yamani. Dia bilang, "Kullun nas yas'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khair." Semua manusia, para sahabat itu kalau bertanya kepada Nabi, pasti mereka bertanya tentang perkara kebaikan. Wa kuntu as'alu anisyar. Tapi kalau saya selalu bertanya tentang apa itu keburukan ya Rasul, ya. Karena ada satu ketakutan yang kemudian muncul dalam diri saya jika saya melakukan perkara tersebut. Jadi dia selalu ingin tahu keburukan-keburukan yang kemudian ada di dalam Islam, dan dia selalu bertanya kepada Nabi tentang keburukan, sehingga dengan pengetahuan dia bisa terhindar dari perkara tersebut. Nah, permasalahan ini muncul di dalam umat Islam. Dia tahu keburukan, tapi kemudian dia tidak tahu seperti apa keburukan tersebut. Mungkin jika ditanya, apa itu riba? Riba itu haram. Tapi kalau ditanya secara spesifik, dia tidak bisa kemudian menjelaskan perkara ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari membuat kita semakin menjauh ya, karena ilmu kita tentang perkara ini kemudian bertambah. Riba itu secara makna ada makna sempit, ada makna luas. Ya. Kita coba lihat makna secara bahasa. Raba yarbu, sesuatu yang bertambah, tumbuh dan bertambah. Ya. Kalimat ini kita temukan dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-10. Fa'asau rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Ada kata-kata rabiyah yang kalau kita artikan, maka orang-orang mereka masing-masing yang mendurhakai Tuhan Rasul dan Tuhan mereka, Allah siksa dengan siksaan yang sangat keras. Dalam ayat ini kata rabiyah atau rabiyatan ini diartikan siksaan yang sangat keras, atau diartikan siksaan yang terus bertambah. Ya. Misalnya ada seseorang yang disiksa, siksaan hari ini dengan siksaan besok lebih keras yang besok, begitupun seterusnya. Nah, maka dari sini kita temukan riba itu artinya bertambah. Ya. Kalau dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, kita temukan arti yang lain dari riba itu sendiri. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ya وَأَنْبَتَتْ. Rabat, ada kata-kata rabat di sini. Ya, jadi kalau Allah turunkan hujan, maka hiduplah bumi ini dan suburlah. Ya, maka dari sini ada kata-kata rabat yang diartikan tumbuh.
maka riba ini bisa berarti bertambah, bisa berarti tumbuh. Ya. Nah, ini dua definisi yang memang akan kita temukan di dalam praktiknya. Ya. Apa yang dia pinjam dikasih riba, maka ribanya ini akan terus bertumbuh, akan terus bertambah, akan terus subur. Ya. Nah, kalau di dalam hadis ya, Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, ini anak atau putra dari Abu Bakar, saudara dari Aisyah, ya, Ummul Mukminin. Jadi dia tuh cerita tentang Ahlus Suffah. Siapa itu Ahlus Suffah? Kaum muslimin yang secara materi mereka ini berkekurangan di kota Madinah. Ya. Mereka tuh tinggal di Masjid Nabawi. Ya. Contoh sahabat yang disebut Ahlus Suffah itu Abu Hurairah. Ya. Jadi tinggal di masjid. Suatu saat kata Abdurrahman bin Abu Bakar, Nabi SAW itu datang ke Madinah, maksudnya datang ke Masjid Nabawi. Ya. Beliau tuh makan bareng-bareng sama Ahlus Suffah ini. Ya. Kata Abdurrahman bin Abu Bakar, Fa'imullahi ma kunna na'khudhu minal luqmati illa raba min asfaliha aktsaru minha. Kata dia, demi Allah, jadi setiap suap yang kami ambil dari makanan tersebut, ya, yang kami makan bersama Nabi, selalu tumbuh. Jadi itu diambil bukan semakin habis, tapi semakin bertambah. Ya, raba, ya, raba min asfaliha. Jadi pernah nggak Bapak Ibu makan piring nasinya nggak habis-habis? Pasti habis ya. Tapi kata Abdurrahman bin Abu Bakar, hari itu kami makan sama Nabi, nggak habis-habis. Semakin diambil, seakan-akan ada yang bertambah dari bawah. Ya. Nah, ini pernah terjadi ketika Perang Khandaq. Ada sahabat yang lihat Nabi sampai ngeganjal perutnya pakai batu. Dia ambil kambingnya, kecil nggak besar Pak. Dia sembelih, dia suruh istrinya masakin, dia panggil Nabi. Dia ajakin untuk makan di rumahnya. Tahu-taunya Nabi ngajakin yang lain. Sehingga yang datang ratusan orang. Khawatir Pak. Bapak Ibu khawatir nggak? Ngundang satu orang tapi yang datang satu masjid. Yang dimasakin diperkirakan hanya cukup buat 10 orang. Tapi apa yang terjadi? Cukup semuanya. Bahkan masih ada lebihnya buat sahabat ini dan keluarganya. Ya, Masya Allah. Itu Nabi ya. Kalau antum jangan dicoba ya. Dulu Nabi di Perang Khandaq begitu ya. Itu Nabi ya. Dulu Nabi dengan Ahlus Suffah makan gak habis-habis ya. Itu Nabi ya. Nah, maka raba min asfaliha. Waktu makan makanannya tuh seakan-akan tumbuh dari bawah. Jadi gak habis-habis. Maka secara definisi kita temukan bahwa riba ini satu apa? Bertambah dan tumbuh. Ini arti kata dari riba berdasarkan Al-Quran surat Al-Haqqah dan surat Al-Hajj. Nah, kita lihat ternyata ada arti luas dari riba yang dulu sering digunakan di dalam istilah yang disebutkan oleh para sahabat. Satu, riba ini secara luas memang transaksi yang dilarang di dalam syariat Islam. Tapi penggunaan kata riba itu dulu umum Pak. Semua yang haram itu mereka bilang riba. Semua yang haram dibilang riba. Contoh,
ada namanya Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia bilang apa? An-najishu akilur riba khainun. Najishu, najash. Jual beli najas itu orang yang memakan riba dan dia pengkhianat. Dia berkhianat. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, ada namanya bai'un najash. Bai'un najash ini penawaran palsu, Pak. Misalnya antum dagang, antum tawarin barang, tapi ada orang yang ditugaskan untuk menawar. Ini namanya bai'un najash, Pak, penawaran palsu, ya. Pura-pura beli padahal kagak beli. Misalnya saya jual mobil, harganya 100 juta. Saya janji sama Mas Nafi, nanti kalau ada yang datang nawar jamaah, kamu pura-pura nawar juga, ya. Datanglah jamaah Masjid Al-Ikhlas. Ustadz, mobilnya berapa? 100 juta. Ini Mas Nafi ini udah standby dia. Gimana kalau saya tawar 90 juta Ustadz? Mas Nafi langsung samperin. Ustadz, saya tawar 95 juta. Nah, penawar pertama 90 juta terpengaruh nggak? Terpengaruh. Nah, ini namanya bai'un najash, ya. Pura-pura beli padahal enggak beli, mempengaruhi orang lain. Padahal dia tuh enggak beli, ya. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, model kayak begini endorse itu masuk nggak? Endorse tahu Bapak Ibu? Orang yang ditugaskan mengiklankan satu produk. Bapak Ibu ada yang pernah endorse di sini? Ya, kali aja kan. Ustadz, saya pernah endorse apalah misalnya, baju koko, ya. Pura-pura beli, padahal nggak beli. Masuk nggak bai'un najash? Dalam satu titik ini bisa masuk kalau ternyata terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini kan bukan riba, tapi dulu dibilang riba. Karena zaman dulu itu semua yang haram dalam sebuah transaksi itu dikatakan sebagai riba. Sama kayak Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, menjual korma yang belum matang ini disebut riba. Maksudnya ada buah yang belum matang sudah dia petik, dia jualin. Padahal belum matang. Maka yang beli kemudian nggak tahu kalau ini belum matang, dia beli ternyata buahnya belum matang. Tapi kalau memang yang beli pengennya yang belum matang nggak apa-apa, Pak. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang buah yang dikasih karbit, ya, agar tampak matang. Nah, ini dibilang oleh Umar sebagai riba. Ya, ternyata riba ini punya arti luas dan arti sempit. Arti secara sempitnya itu tumbuh bertambah subur. Arti secara luas, semua yang terlarang zaman dulu itu disebut riba. Ya. Nah, Innallaha ta'ala ma ahalla zina wala riba fi syari'atin qad. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Allah itu tidak pernah menghalalkan atau membolehkan zina dan riba dalam syariat manapun. Dalam syariat samawi manapun, dua hal ini tidak pernah dihalalkan. Riba dan zina. Tidak pernah Allah halalkan. Maka jika ada orang yang kemudian menghalalkan dua hal ini, dia telah melakukan satu dosa besar. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari kata Aisyah, lamma unzilatil ayatu min akhir suratil Baqarah fi riba. Ketika Allah turunkan beberapa ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah, kan beberapa ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah bercerita tentang apa Bapak Ibu? Riba, ya.
pada saat itu kata Aisyah, qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu keluar dari rumah ketika Allah turunkan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ila masjid, kemudian beliau pergi ke masjid, faharramat tijarata fil khamar, kemudian beliau melarang jual beli khamar. Nah, di sini menarik. Jual beli khamar itu bukan termasuk riba. Tapi kenapa kemudian langsung Nabi larang? Karena jual beli khamar secara kategori riba secara luas dia termasuk. Karena dulu mereka memasukkan semua yang terlarang ini sebagai riba. Ya. Masya Allah, zaman sekarang masih banyak yang jual khamar di sini, Bapak Ibu. Di sekitar sini masih ya, di sekitar kita nih banyak yang jual khamar. Tapi di kota Tangerang nggak boleh kan? Ada perdanya. Jadi dulu pernah tahun 2008 datang guru saya dari Mesir. Akhirnya kita keliling-keliling Tangerang, kan ada Asmaul Husna kan di sepanjang jalan. Beliau bilang, Masya Allah, ini indah sekali. Saya bilang, ini kita memang di sini motonya tuh akhlakul karimah. Ya. Dan di sini khamar dilarang, Syekh. Akhirnya sorenya kita ke muter-muter. Akhirnya lewatin daerah Lipos itu yang lampu merah, yang kirinya universitas, kanannya tuh ruko-ruko itu, lampu merah kan. Tiba-tiba ada anak muda jalan bawa botol bir. Saya dicolek sama syekhnya. Tadi antum bilang dilarang jual khamar, itu ada yang jalan bawa khamar. Saya telepon teman saya, daerah Karawaci ini masuk kota Tangerang nggak? Beda Ustadz katanya, beda kabupaten ya. Saya bilang sama beliau, ini bukan daerah kita lagi ya, ini bukan daerah kota lagi nih, ini udah luar sih, peraturannya beda. Nyari pembenaran. Malu juga kita bilang di sini diharamkan jual khamar, tapi ternyata beliau temukan ada anak muda jalan megang botol khamar. Saya bilang, oh ini udah di luar kota Tangerang. Ya, maka dulu Nabi SAW ketika turun ayat terakhir yang mengharamkan riba dalam surah Al-Baqarah, justru khamar yang kemudian beliau keluar, beliau larang. Jadi memang kalau kita bahas khusus tentang khamar ini adalah pokok dari semua dosa. Khamar. Dalam riwayat yang diceritakan oleh Utsman ibn Affan, ya, ada seorang ahli ibadah itu diundang seorang wanita, mohon maaf, penzina, dan terkenal kecantikannya di daerah itu. Diundang, katanya dia mau bersyahadah. Walhasil ahli ibadah ini memenuhi panggilannya karena dia bilang apa? Dia ingin bersyahadah. Ya, riwayat ini tuh ada di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Ya, itu dikutip oleh beliau. Sampai di sana, ternyata beliau masuk itu ada 3 pintu, Pak. Setiap masuk satu pintu dikunci. Masuk satu pintu dikunci, masuk satu pintu dikunci. Di dalam itu ada anak kecil, ada wanita penzina tadi, ada khamar dan gelas.
ternyata perempuan ini bukan hendak bersyahadah, tapi dia menjebak ahli ibadah tersebut. Dia kasih pilihan, 1 minum khamar, 2 menzinahi dia, 3 membunuh anak kecil yang ada di dalamnya. Baru dia kasih ketiga kunci yang kemudian bisa dia keluar dari situ. Tebak Pak, mana yang dipilih? Kalau bapak-bapak pilih yang mana Pak? Dia 3 pilihan ini, dia pilih yang paling ringan, 1 minum khamar. Daripada saya zina dan membunuh anak kecil, saya pilih khamar. Apa yang terjadi Pak? Sudah minum, minta tambah lagi segelas. Tambah lagi, akhirnya mabok. Akhirnya sudah mabok, perempuan itu dia zinahi, anak kecil itu dia bunuh. Ternyata semua dosa dia lakukan karena dimulai dari khamar. Ya. Insya Allah, ya, zaman sekarang tuh khamar jadi sesuatu yang lumrah bagi anak muda. Wal'iyadzu billah. Khamar ini kan dosanya nih banyak Pak. Yang ngasih duit dapat dosa, yang beliin dapat dosa, yang punya rumah dapat dosa, yang nyiapin gelasnya dapat dosa, yang nuangin dapat dosa. Subhanallah. Wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan Allah jauhkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, riba ini itu sudah dikenalnya itu dari zaman dulu. Sebelum Nabi diutus itu riba itu sudah ada Bapak Ibu. Ya. Semenjak manusia itu mengenal uang, riba ini sudah dikenal. Nah, makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang Allah tujukan ayat ini kepada orang Yahudi, karena bangsa Yahudi menjadi bangsa pertama yang membawa riba di tengah kaum muslimin. Jadi dulu kan Yahudi ini pertama kali mendiami bangsa Arab itu, mendiami daerah Arab itu di Madinah, di Yathrib Pak. Yahudi Madinah itu sudah seperti orang Arab. Namanya itu nama Arab Pak. Jadi Yahudi di Madinah itu sudah mendarah daging sifat ribanya ini, dan mereka bawa masuk ke bangsa Arab itu pertama kali di Yathrib, Madinah. Ya. Nah kemudian setelah itu mereka, jadi dulu tuh ribanya parah Bapak Ibu. Kasih pinjam uang, mereka ngasih riba tambahan. Ya. Ini orangnya nggak bisa bayar, mereka minta jaminan. Ya. Apa jaminannya kalau kamu nggak bisa bayar? Hartanya. Waktu nggak bisa bayar, hartanya tuh diambil Pak. Kalau belum memenuhi hutangnya, entah istri atau anaknya tuh diambil, dijadiin budak. Rusak sekali pada zaman itu. Ya. Dijadiin budak. Ya. Maka pada saat itu riba dia menjalar ke kota Makkah. Dari Yathrib dia menjalar ke kota Makkah, sehingga jadilah riba ini sesuatu yang merebak di kota Makkah dan kota Madinah dan kota-kota lainnya di bangsa Arab. Maka dikatakan Bapak Ibu sekalian, وَذَلِكَ أَنَّ الرِّبَا أَصْلُهُ إِنَّمَا يَتَعَامَلُ بِهِ الْمُحْتَاجِ. Awalnya riba ini tidak akan dilakukan selain orang sedang kesusahan. Nah ini yang sering dimanfaatkan. Orang lagi susah, kesempatan dia ngasih riba. Karena pada asalnya disebutkan dalam kitab ini, tidak mungkin orang yang sedang lapang cukup punya uang 1000 dinar tunai, ya,
mau dia tukar dengan uang 800 dinar. Ini hakikat riba ini kan seperti ini, Pak. Pinjam 800 ganti 1000. Ini kan sama saja kalau dalam keadaan normal, Pak. Mau nggak Bapak punya uang 1 juta tukar dengan 800 ribu? Saya mau tukar uang saya 1 juta dengan uang kamu 800 ribu. Nggak akan mungkin. Jadi analoginya, riba ini hanya dilakukan ketika seseorang itu tidak mampu sama sekali. Dia susah. Padahal di sini, kalau kalian tidak bisa membantu orang yang susah, ya, misalnya kita nggak bisa sedekah, hanya bisa ngasih pinjam, karena mungkin kita punya uang ini simpanan kita buat kebutuhan nanti. Saya nggak bisa sedekah, saya hanya bisa ngasih pinjaman, maka jangan ngasih tambahan riba di situ. Ya, maka inti yang kemudian kita temukan di sini, fakanat hadhihi ziyadah nihaya fi tarki syafaqah. Riba itu puncak ketiadaan rasa belas kasihan. Jadi orang nggak punya rahmah dalam dirinya. Nah, itu celaka, Pak. Bapak Ibu, kalau sudah nggak punya rahmah, celaka kata Nabi. Riba itu orang nggak punya sama sekali rasa kasihan, ya. Dan dia kalau misalnya ahli ibadah sekalipun, dan dia memberikan riba kepada orang lain, berarti dia sudah hilang rasa kasihannya kepada orang lain, maka ibadahnya tidak bisa menyelamatkan dia di sisi Allah. Karena ini berbahaya sekali. Bahkan dikatakan bahwasanya orang seperti ini tidak layak dikatakan orang beriman. Ya. Dia ngasih tambahan, dia ngasih tambahan, dia ngasih tambahan. Tambahan ini kan seperti memberikan beban bagi orang lain. Betul? Ya. Ya, contoh paling ringan ya itulah apa? Utang online itu apa namanya? Pinjol. Dan pinjol itu, Pak, ini obrolan dengan ada seorang praktisi keuangan. Dia bilang, Ustaz, pinjol liar di Indonesia sebagian besar itu dananya tuh dari luar. Dananya dari luar yang memang diputar untuk itu. Jadi in cash dia hanya bisa bayar berapa? Sebenarnya tuh hatta dia nggak bayar pun, misalnya dia hanya bayar 60%, itu mereka udah untung, Ustaz. Ya. Waliyadzubillah. Pinjol nih luar biasa Bapak Ibu ya. Itu sampai orang bunuh diri, ya. Sampai dari asalnya tuh 10 juta itu membengkak jadi 70 juta. Ya karena bunga berbunga ya, itulah yang definisi tadi dalam Al-Quran. Dia tumbuh dan bertambah. Jadi orang bayar tuh seakan-akan tuh nggak habis-habis pinjamannya. Ya. Seperti itu nambah terus ribanya. Masya Allah. Maka dikatakan dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud, riba itu ada 73 pintu, 73 tingkatan dosanya. Apa yang paling ringan? Berzina dengan ibu sendiri. Riba yang paling ringan, berzina dengan ibu sendiri. Tapi yang menarik dalam hadis ini, riba yang paling rendah apa? Berzina dengan ibu sendiri dosanya. Yang paling tinggi apa? Ternyata merusak kehormatan seorang muslim, itu dikatakan sebagai riba yang paling riba. Masya Allah. Tuh, ternyata definisi riba secara luas itu terpenuhi dalam hadis ini. Bahwa semua dosa itu dulu dikatakan riba.
Makanya merusak kehormatan seorang muslim itu adalah riba yang paling riba. Ternyata merusak kehormatan seorang muslim tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam karakteristik beliau ini memang mengandung banyak sekali contoh. Ya. Beliau tuh pernah nasihatin seorang sahabat, beliau panggil, la takunu mithla fulan, jangan seperti si fulan. Si fulan, nggak disebut namanya Pak. Dia bangun malam tapi nggak sholat tahajud. Artinya dia terjaga sepanjang malam tapi bukan untuk sholat tahajud. Nabi bilang jangan seperti dia. Tapi bahasa yang Nabi gunakan fulan, tidak disebut namanya. Kenapa Pak? Untuk menjaga aib dia, maka tidak disebutkan namanya. Jadi urusan merusak kehormatan seseorang dalam Islam ini bukan masalah sepele. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga kehormatan saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsi ma yuhibbu. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi orang lain, kebaikan yang sama yang dia inginkan bagi diri dia sendiri. Ini hukumnya wajib. Kita ingin kehormatan kita terjaga, betul? Maka orang lain juga harus terjaga kehormatannya. Kenapa? Karena saya tidak beriman jika saya tidak menginginkan kebaikan bagi saudara saya sendiri. Itu hadis yang kemudian disebutkan oleh Nabi. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengharaman riba itu bertahap Pak. Sebagaimana pengharaman khamar bertahap. Karena riba ini sudah mendarah daging, maka pengharamannya ini harus melalui beberapa tahap. Nah, tahap pertama, kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, tahapan pertama pengharaman riba itu ada di dalam surat Rum ayat 39. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Riba yang kamu berikan agar dia bertambah di harta manusia, maka tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang luar biasa, setelah Allah sebutkan ini, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Tapi kalau zakat, kamu bayar zakat, kamu berikan zakat untuk mencapai keridaan Allah, itulah orang-orang yang dilipat gandakan. Kalau beri riba, dia bertambah atau tidak? Tidak. Tapi kalau zakat, dia bertambah. Walaupun dalam pandangan Bapak Ibu, kalau riba, harta bertambah. Kata Allah, tidak bertambah. Tapi kalau zakat, seseorang melihat saya bayar zakat, harta saya berkurang. Tidak. Justru itulah yang dilipat gandakan. Termasuk pahalanya. Ayat ini turun di Makkah. Ya, suratnya Makkiyah. Ya, Makkiyah itu berarti turun di Makkah. Ya. Nah, tahapan kedua Bapak Ibu sekalian, An-Nisa ayat 160 sampai 161. Fabizulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Yahudi di Madinah yang pada saat itu kezaliman mereka, ya, Allah haramkan atas mereka sesuatu yang dulunya itu dibolehkan, ya, karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini tahap kedua, ya. Jadi ada 4 tahap Bapak Ibu sekalian. Tahap pertama tamhid, ini untuk kemudian menghalangi. Tahap kedua
ini sudah merupakan peringatan. Sudah merupakan peringatan. Tahap ketiga, Al-Imran 130, ya. Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi kalau baca Al-Quran ketemu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata para mufassir, apa yang Allah sampaikan setelah seruan wahai orang-orang yang beriman, ini biasanya tegas, ini biasanya penting, sesuatu yang baik, ataupun menghindarkan manusia dari sesuatu yang buruk. Maka perintah zakat, perintah salat, haji dan lain-lain itu selalu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka dalam surat Al-Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan memakan riba secara berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini menarik, Pak. Ayat dimulai dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, ditutup dengan bertakwalah kepada Allah. Di tengah-tengahnya ada larangan riba. Maka Allah itu mulai seruan orang-orang beriman, tutup dengan perintah takwa untuk menyampaikan jauhilah riba. Maka kita bersyukur pada pagi hari ini gak ada yang makan riba hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi orang beriman yang bertakwa. Ya, karena seruannya jelas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan riba, bertakwalah. Pasti kalian beruntung. Ya. Maka sebenarnya kalau menjauhi riba justru untung, Pak. Bukan memberi riba untung, justru menjauhi riba untung. Ini sama dengan perintah menjauhi judi. Kata Allah, kalau kalian jauhi baru kalian beruntung. Justru ini salah pemahaman. Kalau dia dekatin, bukan untung tapi rugi. Karena kesudahan dari orang yang riba, maisir, itu selalu berakhir dengan kebinasaan. Maksudnya hartanya tuh pasti dibinasakan. Tahap keempat, tahap terakhir dari pengharaman riba di dalam Al-Quran. Kalau yang ketiga tadi, Allah mulai dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah. Ini mulai dengan seruan iman, tutup dengan ajakan bertakwa. Ayat keempat ini, Bapak Ibu, ini tahap terakhir dalam pengharaman riba. Itu dari awal ayatnya sudah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tuh, di awal ayatnya itu sudah langsung seruan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini puncak dari pengharaman riba. Ya, apa kata Allah? Wadharu ma baqiya minar riba. Ya, tinggalkan sisa riba. Ini puncaknya sudah. Tinggalkan sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulihi. Kalau tidak kalian tinggalkan, maka kalian telah menabuh genderang perang terhadap Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, jika kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalukum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu taubat, maka bagimu pokok hartamu saja, ya. Dan kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Tuh, ini sudah puncak pengharaman riba. Ya. Jadi karena riba sudah sangat mendarah daging, maka pengharamannya itu juga bertahap. Maka dulu Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW mengatakan, jauhilah 7 dosa besar. As-sab'ul mubiqat. Apa itu? Syirik kepada Allah, sihir,
membunuh nyawa yang diharamkan, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh orang lain berzina. Berarti disejajarkan dosa riba ini dengan sihir, dengan membunuh, dengan makan harta anak yatim, ya, sejajar. Jadi kalau ada orang yang alhamdulillah saya ini nggak pernah berzina, saya nggak pernah membunuh, saya nggak pernah makan harta anak yatim, tapi saya makan riba, sejajar tuh. Ya. Sejajar dengan sihir, sejajar dengan membunuh. Bahkan tadi kita sampaikan dosa paling rendahnya seperti berzina dengan ibu sendiri. Jadi menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata dulu zaman jahiliyah ada dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Ibnu Katsir, ya, itu beliau mengutip tentang waktu pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah. Itu kan dikatakan waktu renovasi Ka'bah ini ada namanya tuh Abu Wahab bin Amr al-Makhzumi. Ya. Ada kabilah di Quraisy itu namanya kabilah Makhzumi. Ini kabilah termasuk pembesar ya di Quraisy. Nah, Abu Jahal tuh dari Makhzumi, Pak. Abu Jahal. Ya. Makanya kenapa dia menolak Nabi itu karena dari dulu tuh Bani Makhzumi ini merasa bahwa Bani Abdul Manaf, keturunannya Nabi itu saingan. Ya. Nah, maka waktu renovasi Ka'bah dia tuh kasih pengumuman, Pak. Ya ma'asyiral Quraisy, wahai para Quraisy, la tadkhulu fi bunyatiha. Jadi enggak boleh kalian itu membangun atau merenovasi Ka'bah ini dengan uang hasil menzolimi orang lain, uang hasil zina, dan uang hasil riba. Ini padahal masih zaman jahiliyah. Ya. Jadi mereka secara akal logika tahu bahwa riba ini itu disejajarkan dengan uang hasil zina, disejajarkan dengan uang menipu dan lain-lain. Makanya Hijr Ismail itu temboknya setengah, kata para ahli sejarah, diantaranya karena saat itu tuh mereka kekurangan dana, Pak. Karena setelah pengumuman ini, dana untuk pemugaran Ka'bah tuh jadi berkurang. Karena nggak boleh hasil zina, nggak boleh hasil riba, nggak boleh hasil nipu dan lain-lain. Ya. Maka luar biasanya dulu orang jahiliyah itu sudah kemudian memberikan pengumuman riba ini haram, padahal Nabi belum diutus, belum Allah turunkan ayat untuk kemudian menghapus riba. Karena secara logika saja, Pak, jika ada orang memberikan riba kepada orang lain, kita pakai pertimbangan akal sehat saja, apalagi sudah kemudian Allah larang, kita tahu bahwa itu sesuatu yang terlarang. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita batasi sampai situ dulu. Ya. Nanti perjalanan riba kita ini panjang, Pak, sampai kaidah riba, sampai jenis-jenis riba, sampai riba di tengah masyarakat, ya. Kasus-kasus yang sering muncul. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, panjang umur untuk bisa menyelesaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Naf, kalau ada pertanyaan.